Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan sekarang ini nih di tangan gue ini ada sebuah HP dari Realme untuk segmen C-series, yaitu Realme C67. Ini adalah HP yang masuk dalam kategori entry level dan membawa spek desain yang bisa dibilang oke. Ada beberapa upgrade yang bikin HP ini leading ya untuk segmen 2 jutaan, yaitu kamera. Untuk yang pertama kali ini pakai 108 megapiksel, ada 3 times in sensor zoom. Terus desain layarnya nih udah lepas ya bracket plastiknya, jadi punya bezel yang lebih tipis. Jadi langsung aja kita mulai bahas HP ini. Kita mulai dari dus packagingnya dulu. Bentuknya seperti ini nih. Kalau kita buka ini kita dapat buku manual, casing yang jelly case, SIM card ejector, charger 33 watt dan kabel ya USB A to USB C. Nah sekarang kita ke HP-nya nih dengan spek yang seperti ini, pakai chipset Qualcomm Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6 nanometer. RAM-nya ini 8GB plus 8GB extended RAM dan pilihan storage-nya ini ada yang 128, ada yang 256. Slot SIM-nya ini triple slot, jadi bisa dual SIM beserta pasang external storage. Untuk pilihan warnanya ini ada dua ya, ada warna Sunny Oasis sama warna Black Rock. Nah kapasitas baterainya juga di 5000 mAh dengan sistem pengecasan 33 watt, udah cepet banget. Nah sekarang kita ke desain HP-nya, bentuknya seperti ini dengan pinggiran frame yang mengotak dan harganya tuh yang storage 8128 itu dibanderol 2599 juta rupiah dan untuk yang 8256 dibanderol 2999 juta rupiah. Untuk ukurannya ini lumayan besar dengan bentang layar 6,72 inci, ketebalannya tuh 7,59 mm, ini lumayan tipis. Dan bagian belakangnya ini berbahan polikarbonat tentunya, namun dengan finishing yang matte ya, jadi bikin HP ini tuh tahan sama ceplakan sidik jari. Nah ini yang disebut Sunny Oasis nih, bagian belakang ini seperti pancaran sinar matahari. Security fingerprintnya ini ada di power button ya, udah pasti bakalan cepet. Dan kiri ini ada slot SIM card, terus di bawahnya ada jack audio, mic, speaker, dan port USB-C. Oh ya, HP ini punya IP rating 54, tahan cipratan air dan juga debu. Ya oke lah untuk fitur yang asik kan sekarang udah masuk musim hujan, jadi kecipratan dikit-dikit itu nggak masalah, aman. Untuk frame kameranya nih menurut gue ini cukup tebal ya, dan desainnya sih oke, cakep. Mungkin karena sensor yang digunakannya ini lumayan besar, jadi frame kameranya tuh berasa lebih tebal. Setup kamera itu ada dua ya, kamera utama itu pakai 108 megapiksel, sensornya ISOCELL HM6 dan ini diklaim sebagai HP entry pertama yang pakai sensor 108 megapiksel. Kamera berikutnya ini adalah 2 megapiksel black and white sensor untuk dukungan portrait mode. Kenapa nggak dipasangin ultrawide aja sih Realme? Aduh sayang banget. Tapi nggak apa-apa, oke lah. Dan lanjut kita ke kamera depannya, ini 8 megapiksel. Secara kualitas ini udah cukup ya sebagai segmen HP 2 jutaan dalam kondisi yang banyak cahaya nih, hasilnya udah cukup detail. Dynamic range-nya lumayan, dan kendala yang gua alamin justru experience pas motret aja sih. Ada berasa ya processingnya lebih lama, tapi mengingat ini adalah HP 2 jutaan, jadi gua rasa hal ini adalah hal yang wajar. Fitur yang mereka highlight ini adalah 3 times in sensor zoom. Gue udah cobain sendiri ya untuk motret zoom dengan 3 kalinya, yang menurut gua hasilnya bisa hasilin detail yang lumayan oke. Meski processingnya tuh masih berasa agak sedikit aja kelihatan di sharpeningnya. Dan teknologi ini tuh berkat perpaduan ya, chipset Snapdragon 685, sensornya juga bagus, pakai ISOCELL HM6 dan tentunya software kamera dari Realme itu sendiri. Dan fitur kamera berikutnya adalah mode portraitnya nih, jadi kebagian 3 times in sensor zoom yang tadi, jadi kita bisa pakai mode portrait dengan 3 kali zoomnya kan, jadi lebih asik ya jadinya ya untuk portrait mode. Ke perekaman videonya, kedua kamera depan sama belakang ini mentok di 1080 di 30 fps aja, tapi ada tapinya nih, keduanya udah support untuk stabilization AIS, keren kan? Oke, ini sampel perekaman videonya dari Realme C67. Ini resolusinya 1080 di 30 fps dan udah punya stabilizer, jadinya stabil. Dede, hai. Ini perekaman kamera depannya, resolusinya sama ya di 1080 30 fps dan stabilizernya belum dinyalain. Oke, dan ini perekaman kamera depannya
dengan stabilizer yang dinyalain. Harusnya udah lebih stabil ya, tapi lebih ngezoom sedikit. Dan sama ya, resolusinya di 1080 30 fps. Next kita ke bagian kamera depannya. Ini nih ada fitur nih namanya Mini Capsule 2.0. Nah ini fitur yang informasikan beberapa servis di status bar dan ditampilin dalam bentuk kayak kapsul gitu. Ada opsinya nih, kalian bisa langsung aja ke settings, notification, mini capsule. Nah di sini ada battery status, misalnya kalau misalnya nih baterainya low bat, lagi ngecas atau udah full dalam ngecasnya ya. Terus ada playback musik, ini tinggal play aja, bisa dari aplikasi YouTube Musik, Spotify, nanti ada kapsulnya gitu. Terus ada weather juga. Nah di sini dia bisa ngasih notif pas di pagi hari ya. Ini pertama kali kalian lihat HP-nya, dia langsung otomatis gitu ngasih notifikasinya. Terus ada reminder, ini kayak data usage atau step stats. Nah di sini itu yang ngitungin langkah kaki kalian. Kalau misalkan nyampe goalnya itu ada notifikasinya juga. Lanjut kita ke bagian displaynya. Ini panelnya pakai IPS ya dengan refresh rate 90 Hz. Layar ini punya tingkat kecerahan yang cukup oke ya, di 950 nits. Bahkan untuk kelasannya ini lumayan tinggi. Tampilan warnanya sih juga bisa ngasih gambar yang cukup vibrant. Terus YouTube juga bisa full HD 60 fps dan Netflix juga udah sama ya, bisa full HD juga. Nah lebih mantap lagi karena speakernya ini udah stereo, jadi kalau dipakai buat nikmatin konten YouTube, Netflix, dipakai buat nonton, entertain udah maksimal ya experience yang didapetinnya. Ngebahas performanya juga nih, Snapdragon 685 tentu lebih oke lah dari 680. Mana ini udah pakai RAM-nya juga yang 8GB. Langsung aja kita tes Antutu, itu bisa dapetin skor 299.000, bisa dibilang 300.000 lah. Lanjut gue tes 3D Mark Wildlife Stress, itu bisa dapetin highest skornya 652 dan lowestnya 648 dengan stability di angka 99,4%. Next langsung aja kita coba running game Mobile Legend nih, bisa dapetin setting di frame rate high dengan grafik yang ultra. Nah coba dimainkan, ini lancar-lancar aja, minim frame drop juga. Dan lanjut kalau game gue sih udah pasti lancar jaya ya, karena game gue itu cuma mainin Clash Royale doang. Nah sekarang kita ke bagian softwarenya. Gue agak kaget ya, pertama kali gue ngeliat Realme UI yang ini kok kayak clean banget, mendekati UI nya pure Android. Dan benar aja ini Realme UI yang basic banget, jadi kayak stok Android, bawaannya Android. Ini temanya nih masih ngikut Android juga, bloatware-nya minim dan bisa di uninstall juga. Ini base-nya nih Android 14 dengan security patch di bulan November 2023. Dari informasi yang gue dapat untuk Realme C67 ini bakal dapat update 3 tahun termasuk OS-nya juga. Jadi OS 3 tahun dan security patch-nya 3 tahun. Mantep nih Realme nih. Terakhir paling kita lihat kelengkapan fiturnya nih. IP rating 54 ada, jack audio ini ada, baterai 5000, ngecasnya 33 watt, ngebut. Gyroscope itu juga ada. Nah ya paling nih NFC nih, buat segmen harga 2 jutaan biasanya tuh ada yang dikorbanin, tapi Realme enggak. Ini ngasih semuanya. Ya HP ini punya NFC dan multifunction juga. Oke segitu aja pembahasan gua mengenai HP Realme C67 ini dengan membawa spek, fitur dan kelengkapan yang udah gue bilang tadi ya. Nah sekarang tinggal gimana menurut kalian? Kasih komentar di bawah. Sekian dari kita Droid Lime, gue Fahmi, dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.